Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya diundang ke sini bersama Pak Oni ya sebagai untuk bicara masalah air perjuangan Jakarta, rakyat Jakarta dalam rangka mendapatkan air bersih. Ya, ini kebetulan saya adalah salah satu penggugat Citizen Lawsuit pada tahun 2012. Pada tahun 2012 yang kita lakukan pada tahun 2012. Ya. Sejak itu kita selalu hadir di pengadilan Jakarta Pusat sampai baru diputus itu 2018. Jadi bayangin 6 tahun. Kemudian itu di pengadilan negeri ya putusnya, dan alhamdulillah kita menang di situ. Artinya perjuangannya adalah membatalkan swastanisasi air yang diberikan oleh pemerintah kita kepada dua perusahaan swasta, yaitu Aitra dan Palija ya. Nah, jadi 2018 kalau nggak salah itu menang di pengadilan negeri. Itu lawyer kita itu dari LBH Jakarta. Jadi saya adalah hanya salah satu penggugat aja sebagai salah satu dari warga Jakarta. Sebetulnya sebagian besar dari penggugat kita itu adalah daerah terdampak yang utamanya itu ada di Jakarta Utara. Tapi kebetulan nggak hadir ya pada saat ini, antara lain tuh Nek Dela atau siapa itu. Ya itu daerah terdampaknya air bersih. Jadi supaya diketahui bahwa air bersih itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar masyarakat, rakyat, dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa masalah ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh negara, gitulah kira-kira intinya ya. Tetapi ya kita tahu kita baru ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Itu ada sebagian warga kita Jakarta itu sampai sekarang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang sama sekali belum ada, sehingga mereka itu mendapatkan air bersihnya itu secara improvisasi lah, termasuk membeli dari orang-orang yang mendistribusikan air melalui gerobak segala macam yang harganya tinggi, pengeluarannya katanya bisa sampai 1 juta per bulan ya. Nah itu yang kita perjuangkan sejak melalui jalur pengadilan itu sejak 2012, dan akhirnya sekarang kalau nggak salah berita terakhir ya kita kalah gitu. Rakyat citizennya kalah, warga Jakartanya kalah gitu. Nah ini karena kita kalau berpikir melalui jalur formal itu memang kemungkinannya kalah di negara ini, karena kita bukan waktu bikin negara ini sebetulnya para pendiri itu nggak memikirkan melalui jalur apa untuk supaya kepentingan rakyat itu terjamin, makanya diatur di konstitusi. Tapi
undang-undang dasar kita yang mengatur misalnya masalah air bersih, salah satunya yaitu hajat hidup orang banyak. Ya, air itu utama ya. Air, udara, itu kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa hidup sebagai manusia. Jadi itu dasar sekali. Nah, itu harusnya adalah tugas negara untuk menyediakannya kepada semua warga negara. Tanpa melihat dia itu kaya atau miskin, atau letaknya di pusat kota atau di pinggir kota, di hutan segala macam, itu tugas negara untuk menyediakannya. Nah, ini kita belum tercapai. Tadi kembali sedikit saya informasikan mengenai gugatan Citizen Lawsuit itu adalah menggugat supaya kontrak dengan swasta diakhiri. Ya, jadi negara ini lucu. Di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 3 diatur supaya itu adalah di bawah kekuasaan negara dan diselenggarakan oleh negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak tadi, tapi oleh negara ini dikontrakkan kepada swasta. Ya. Dan dalih dari penguasa pemerintah waktu itu kita di pengadilan adalah dari PUPR ya, yang menguasai soal air ini kan PUPR. Dia menganggap bahwa kerjasama itu adalah public private partnership. Jadi kerjasama antara pemerintah sama swasta. Nah, itu dianggap pemerintah itu enggak lepas tangan. Kalau ada kontrak dengan swasta tapi pemerintah yang kontrak, itu katanya pemerintah enggak lepas tangan mengenai tugasnya sesuai konstitusi. Itu penafsiran yang berbelit-belit mengenai pasal-pasal di konstitusi ini juga membuat saya, karena ikut mengalami gugatan ya selama 10 tahun ya, 2012 sampai 22 ini udah repot kita. Kalau perkiraan saya, rakyat menggugat melalui hukum itu kemungkinan besarnya akan kalah. Karena pasal-pasal di konstitusi maupun undang-undang yang mengaturnya itu bisa dimultitafsirkan. Ya. Jadi kita udah nggak bisa berharap dari proses peradilan yang normal di negara ini. Tetapi bukan berarti saya mengatakan bahwa nggak perlu perjuangan melalui hukum juga ya, lembaga hukum, bukan begitu. Tapi kalau kalah jangan kaget. Kalau kalah itu jangan kaget. Itu bisa dimultitafsirkan. Coba kita lihat sekarang ini masalah hukum kita yang carut marut dengan pelaku-pelakunya seperti yang utama itu dari polisi apa segala macam. Kan nggak karu-karuan itu. Ya kan? Jadi tapi karena kita udah berikrar bahwa negara kita adalah negara hukum, berarti jalur hukum memang harus tetap dilalui, ya, walaupun istilah saya itu jangan kaget. Makanya saya sampai setua ini, ya, untuk urusan perjuangan air bersih Jakarta, ini saya masih close contact ya, masih dengan LBH Jakarta itu masih ingin apalagi nih yang bisa kita perjuangkan gitu ya. Enggak capek, walaupun udah tua tapi berusaha untuk semangat supaya tetap lagi diperjuangkan walaupun kalah. Siapa tahu ada jalan bisa gugat ulang atau apa, kita nggak tahu lah yang terbaik gimana menurut adik-adik yang memang ahli di bidang hukum, ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa memang nggak ada kemauan, kalau kesimpulan saya, kemauan dari negara, kemauan dari
dalam hal ini di Jakarta kemauan dari gubernurnya. Bayangin waktu kontrak dibuat tahun 97, itu seingat saya coverage area jaringan air itu 60%. Itu tahun 97, sekarang udah 2022. Itu data yang saya ingat yang terakhir yang saya dapat itu belum lebih dari 70%. Jadi peningkatannya hanya 30% dalam tahun 97 sampai 2022. Kontrak 25 tahun. Ya, logikanya itu kontrak dengan swasta 25 tahun, kontrak dengan swasta. Kalau nggak ada untungnya untuk apa? Salah satu ukurannya dari air ini adalah kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya itu artinya jangkauannya harus meliputi seluruh wilayah Jakarta dong. Sampai ke pelosok-pelosok di ujung pantai, di mana, di pinggir sungai segala macam. Masa dalam 25 tahun kontrak udah mau habis ya, tahun depan nih mau habis. Itu belum menjangkau 100%. Kan konyol itu. Jadi untuk apa kontrak dengan swasta? Dan lagi kontrak dengan swasta itu secara logika, perusahaan swasta itu dibikin itu untuk menghasilkan untung. Nggak mungkin ada perusahaan swasta itu mau kontrak dengan negara, dengan pemerintah, kalau nggak ada untungnya. Ya, jadi rakyat jadi dibebani makin berat lagi dengan dia kan harus dapat untung, berarti untungnya itu dibebankan kepada rakyat untuk membayar. Kalau rakyat belum bisa membayar, dibebankan kepada pemerintah yang menjamin. Jadi swasta nggak mungkin rugi, swasta nggak mungkin rugi. Kalau rugi dia pasti nggak mau. Nggak usah disuruh selesai kontraknya aja dia udah putus sendiri kalau rugi. Ya, itulah yang harus kita sadari. Jadi saya kembali lagi ke statement saya semula. Memang negara ini sampai sekarang ini, negara udah 77 tahun. Saya 66 tahun nih sekarang usia saya. Saya yakin bahwa negara ini tidak menganggap konstitusi itu sesuatu yang sakral. Ya. Negara ini itu konstitusi biarin aja lah. Kalau pasal-pasalnya cocok untuk saya bisa berkuasa ya saya pakai, kalau nggak cocok diemin aja. Misalnya melanggar pasal 33, apa bisa di-impeach presiden? Kan nggak bisa. Saya nggak ahli lah di bidang hukum konstitusi, tapi misalnya cuman melanggar pasal 33 itu kan ada berapa pasal tuh di Undang-Undang Dasar 45 itu. Mungkin kalau seluruh pasal itu dilanggar baru di-impeach. Tapi kalau cuman pasal 33 aja yang dilanggar atau diabaikan, dia tenang-tenang aja di atas. Ini termasuk ya sampai sekarang ini di Jakarta khususnya. Ada berita beberapa waktu yang lalu, saya share juga ke Mbak Jenny, ada pemasangan pipa di Muara Karang. Itu warga di sana gembira sampai menyanjung-nyanjung Anies. Ya, tapi saya nggak tahu apakah itu program yang dalam rangka pemenuhan hak air bersih rakyat Jakarta secara terprogram apa cuman insidental untuk istilahnya apa kalau politik itu politik apa namanya?
supaya senang orang itu apa? Identitas. Bukan politik ya, supaya Populis. populer gitu loh, supaya populer. Populis gitu ya. Ini DKI Jakarta tahun 2014 udah bikin fokus grup discussion. Jadi dia udah bikin suatu grup diskusi di Jakarta, level Jakarta. Ini saya dapat waktu itu diundang juga dari 2014. Apa hasilnya? Di sini di dalam diskusi ini udah dijelaskan targetnya, Pak, bahwa seluruh Jakarta itu akan segera tercover. Kita belum bicara kualitas ya, covernya dulu lah, pipanya itu udah sampai ke ujung-ujung Jakarta itu dulu lah. Itu belum sekarang. Tiba-tiba ada berita yang saya share itu Anies Baswedan disanjung-sanjung ibu-ibu karena dipasang pipa di Muara Karang itu tahap 1 kalau nggak salah. Ada beberapa tahap nggak tahu saya. Jadi ya saya jadi ya di antara senang sama bingung juga ya gitu. Senang ya karena berarti teman-teman kita yang susah itu udah ada harapan gitu. Tapi saya dengar dari teman-teman di LBH Jakarta misalnya, ya kita kalah di dalam perjuangan hukum. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Saya minta mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya ya.